Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Jemaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita dengan kitab Kashfus Syubhat, menyikap syubhat-syubhat kebatilan dalam bab akidah, dalam bab tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sampai pada perkataan beliau. Tadi maknanya itu sudah kita jelaskan sebelumnya terkait kalimat sebelumnya. Kata beliau, idza arafta ma dzakartu laka ma'rifata qalbin wa arafta syirka billahi alladhi qala Allahu fi. Apabila engkau telah mengetahui ini, beliau masih mengisi dasar-dasar, pondasi-pondasi akidah, pondasi tauhid agar kita betul-betul kokoh. Maka teman-teman sekalian betul-betul pahami muqaddimah beliau ini agar memberikan kepada kita asas yang kuat terkait akidah, terkait tauhid, agar kita kemudian bisa memahami subhat-subhat setelah ini. Idza arafta ma dzakartu laka ma'rifata qalbin wa arafta syirka billahi alladhi qala Allahu fi. Apabila engkau telah mengetahui apa yang aku sebutkan kepadamu, ma'rifata qalbin, bukan hanya sekedar lisan, tapi mengetahui dengan hati. Nah inilah akidah, nah inilah i'tiqad. Apa itu akidah atau apa itu i'tiqad? Dari kata aqada ya'qidu aqdan, ikatan yang ada di dalam hati kita, yang kita percayai, yang kita yakini, itulah akidah. Naam. Yang kita percayai tentang Allah, yang kita percayai tentang malaikat, yang kita percayai tentang Rasulullah, tentang hari kiamat, tentang takdir, itulah akidah. Yang kita percayai tentang wali-wali Allah, yang kita percayai dengan karomat-karomat para wali Allah, yang kita percayai, yang kita yakini tentang sahabat dan hal-hal yang terjadi tentang mereka, itulah akidah. Tayyib, ma'rifata qalbin, betul-betul kita yakini di dalam hati. Wa arafta syirka billahi alladhi qala Allahu fi, maka engkau mengetahui kesyirikan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an begitu buruknya, begitu dahsyatnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Saking buruknya kesyirikan tersebut, Allah yang Maha Pengampun tidak mengampuni dosa kesyirikan. Apabila seseorang mati dalam keadaan syirik besar, maka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, tapi tidak dengan orang yang mati dalam kesyirikan. Yang mati dalam kesyirikan, kata Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tidak akan diampuni oleh Allah. Dan para ulama di sini Tayyib berbeda pendapat terkait apakah yang dimaksud di dalam ayat ini hanya syirik besar saja. Syirik besar pasti masuk. Tapi apakah juga yang dimaksud syirik kecil? Nah, ini berbeda pendapat. Sebagian mengatakan syirik kecil juga termasuk sesuatu yang tidak dimaafkan. Artinya apa? Harus masuk ke dalam timbangan. Harus masuk ke dalam timbangan sebagai pemberat atau tidak. Jadi nggak ada ampunan. Tayyib. Maka kita harus perhatian betul terkait akidah, terkait tauhid. Tidak boleh kita sepelekan, tidak boleh kita entengkan. Orang yang mengentengkan pelajaran tauhid, orang yang mengentengkan pelajaran akidah, mudah sekali jatuh kepada kesyirikan dan dia tidak sadar itu kesyirikan. Mengucapkan kata-kata kesyirikan dan dia tidak sadar itu adalah kesyirikan. Karena tidak paham akidah. Ada orang yang mengatakan ucapan-ucapan, kalau bukan karena si fulan, maka saya tadi telah tertabrak mobil. Tidak boleh. Hujan itu turun ini karena ini nih. Ada hujan ini turun karena kekuatan jin ini dan lain sebagainya. Tayyib. Datang ke dukun. Tayyib. Meminta kepada dukun agar menyembuhkan ini, dukun ini sakit ini, tolong disembuhkan. Walaupun dukun, kata dukun, kata dukun biasa. Ini hanya sebagai wasilah saja ya.
Yang menyembuhkan itu Allah, kata dukun. Nah ini keris ini hanya sebagai wasilah saja, yang menyembuhkan Allah katanya. Jangan percaya keris ini yang menyembuhkan, percaya kepada keris ini yang menyembuhkan, itu hukumnya syirik, kata dukun. Saking pintarnya dukun, makanya disebut orang pintar. Pintar berdusta kepada pasien-pasiennya. Bagi orang-orang awam mengatakan, Masya Allah, dukunnya bertauhid. Katanya tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Nah ini tauhid. Padahal dia sudah ditipu. Ketika dia meyakini yang menjadi penyebab kesembuhan itu adalah keris, itulah syirik itu. Ketika dia meyakini yang menyebabkan kesembuhan itu adalah keris, seakan-akan dukun ini telah mentakdirkan, telah menciptakan sesuatu sebab yang tidak diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan yang menjadi obat kesembuhan, wasilah kesembuhan atau obat itu habbatus sauda. Itu memang demikian, sesuai dengan hadis Nabi, asal madu. Kalau dukun tadi mengatakan ini madu ini hanya sebagai wasilah kesembuhan saja ya, yang menyembuhkan Allah, itu benar. Sahih perkataan dukun itu. Tapi kalau dukun mengatakan ini cincin, ini keris, ini hanya sebagai wasilah saja kesembuhan, yang menyembuhkannya adalah Allah, nah itu syirik itu. Tapi bagi yang tidak belajar, yang tidak paham tauhid, yang tidak paham syirik, percaya saja. Bahkan kemudian mengatakan dukunnya Masya Allah bertauhid, dan tidak paham kesyirikan. Tayyib. Kadang dia juga telah mengatakan, Alhamdulillah, berkat kerja keras saya mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah ini juga tidak boleh ucapan tersebut. Dan seakan-akan yang memberikan keberhasilan adalah kerja keras kita. Enggak. Yang memberikan keberhasilan, yang memberikan kesembuhan semata-mata adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh kita menisbatkan nikmat kepada sebab. Nggak boleh menisbatkan nikmat kepada sebab. Tayyib. Boleh kita katakan, nah ini Alhamdulillah kita diberikan anugerah oleh Allah. Nisbatkan kepada Allah. Alhamdulillah saya diberikan kesembuhan oleh Allah. Alhamdulillah, wasilahnya adalah saya minum obat ini, wasilahnya. Tapi yang menyembuhkan saya adalah Allah. Alhamdulillah, berkat Allah, bukan berkat obat. Yang tidak paham tauhid dia menyebut saja dia. Tayyib. Bersumpah dengan selain nama Allah. Demi Allah, ketika demi Rasulullah. Gak masalah, ini kan demi Rasul. Rasul ini Masya Allah kan simbol agama juga, gak masalah. Saya kan tidak nyembahnya Rasul, tapi saya bersumpah dengan nama Rasul karena saya mengagungkan Rasul. Ini juga syirik. Bersumpah dengan selain nama Allah hukumnya syirik, tapi karena tidak belajar tauhid. Tayyib. Dan banyak-banyak lagi lainnya ketika kita tidak mempelajari tauhid, kita jatuh kepada kesyirikan dan kita tidak sadar. Tatayur ini kadang ada masuk ke dalam hati kita. Tatayur, menganggap sial. Apalagi banyak khurafat di masyarakat. Ini musibah ini karena si fulan ini, musibah ini karena ini, musibah itu karena itu. Tayyib. Maka orang-orang yang bertauhid ketika mendapatkan musibah, segera dia mengaitkan hatinya kepada Allah. Semata-mata musibah ini datang dari Allah. Tidak kemudian mengaitkan dengan kejadian-kejadian yang ada di alam semesta dan semata-mata datang dari Allah. Begitu juga ketika mendapatkan nikmat, semata-mata nikmat ini datang dari Allah, anugerah dari Allah, bukan dari kerja keras saya. Orang yang tidak paham bertauhid akan mengatakan, saya hanya bergantung kepada Allah dan kepada Anda.
Enggak apa-apa katanya. Padahal ini syirik. Ketika Anda mengatakan dan saya bergantung kepada Allah dan kepada Anda, syirik. Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Anda, syirik. Kalau Anda katakan kemudian, itu tidak masalah. Ini kata-kata yang seperti ini ringan kadang di lisan kita dalam kehidupan sehari-hari, tapi konsekuensinya adalah kesyirikan, dan banyaknya adalah syirik kecil. Saya bertawakal kepada Allah 90%. 10%-nya adalah usaha saya. Enggak boleh. Bertawakal kepada Allah harus 100%. Yang tidak boleh terbagi-bagi. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala 100% tidak boleh terbagi-bagi. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Naam, al-mu'minun. Naam. Maka guna kita mempelajari tauhid adalah pertama agar kita selamat dari kesyirikan. Bahkan kita kesyirikan-kesyirikan kadang yang muncul pada orang-orang yang beriman, riya, sum'ah, ujub. Ini juga akibat dari lemahnya tauhid. Ketika seseorang riya kepada manusia karena dia memang rendah, Allah di sisinya itu kecil. Dia lebih mengagungkan makhluk, lebih mengagungkan manusia daripada Allah. Makanya dia riya kepada manusia. Dia riya kepada manusia karena dia menganggap saya akan mendapatkan uang ini karena atasan saya. Maka dia riya kepada atasannya. Karena dia menganggap rezeki ini ada campur tangan atasan. Maka saya riya kepada atasan. Karena dia tidak bergantung kepada Allah, karena dia tidak memahami sesungguhnya takdir. Rezeki, ajal itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Riya kita kepada manusia sedikit pun tidak merubah. Bahkan nazar kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti bi khair. Ada seseorang bernazar, kalau saya sembuh, saya akan puasa sebulan. Puasa kita sebulan, niat kita tersebut, bernazar kita tersebut tidak bisa merubah takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Innahu la ya'ti bi khair. Naam. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting kita mempelajari tauhid, mempelajari akidah agar kita kemudian selamat dari kesyirikan. Naam. Ujub adalah termasuk syirik kecil. Ketika seseorang merasakan di dalam dirinya, saya mendapatkan ini karena memang saya pantas. Saya mendapatkan keberhasilan karena memang saya pantas. Saya berhak, memang saya kerja keras, wajar saya berhasil. Itu ujub. Seakan-akan ada yang menentukan selain Allah. Nah, syiriknya di situ. Seakan-akan ada yang menentukan selain Allah. Enggak, ini saya berhasil ini karena kerja keras saya. Wajar saya mendapatkan berhasil. Kalau saya tidak berhasil, maka ini tidak mungkin, mustahil saya tidak berhasil. Karena saya sudah kerja keras maksimal. Nah, ini ujub. Termasuk syirik kecil. Naam. Barakallahu fiikum. Kata beliau, sesungguhnya kesyirikan yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa 48 ini, nah ini juga harus dihafal. Wa arafta dinallahi alladhi arsala bihi ar-rusulu min awwalihim ila akhirihim, dan engkau telah mengetahui agama yang dibawa oleh para rasul dari mulai mereka sampai akhir mereka. Alladzi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwa, yang Allah tidak akan menerima agama kecuali agama tauhid tersebut. Tidak ada perbedaan antara para nabi dan rasul terkait tauhid. Naam. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Mengajak kepada ketauhidan para nabi dan rasul terdahulu. Wa arafta ma asbaha ghalibun nasi fihi minal jahli bihadza.
Kata beliau, engkau akan mengetahui bagaimana banyaknya orang-orang, banyaknya manusia, bahkan kebanyakan manusia waqa'a fil jahli, ghalibun nasi minal jahli fihi bihadza. Banyak yang tidak tahu tentang tauhid ini. Banyak yang tidak tahu tentang maksud dan tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Naam, walaupun kata kalimat tauhid berkumandang, tauhid, 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 kalimatut tauhid, tapi tidak paham maksud dari kalimat tauhid tersebut, tidak paham makna la ilaha illallah. Nah ini kadang yang membuat kita jatuh kepada kesyirikan karena kita tidak memahami la ilaha illallah. Kita menganggap ini tidak syirik. Tayyib, Allahu musta'an, Allahu musta'an. Begitu jelasnya dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang tauhid dan syirik dan ibadah-ibadah di dalam Al-Quran yang tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Begitu jelasnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Nabi SAW dalam Jami' Tirmidzi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Ya fulan, ya syekh fulan, ya wali fulan. Ini berdoa, ini minta, tidak boleh. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a. Janganlah berdoa bersamaan dengan Allah, berdoa kepada selain Allah, jangan. Naam. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Naam. Ayat yang menunjukkan wajib kita berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Nah, maka kalau ada orang datang ke kuburan kemudian meminta kepada wali fulan, ya syekh wali, ataina, kami datang kepadamu, tolong kabulkan hajat kami, na'udzubillah. Atau dengan ucapan wali, tolong sampaikan hajat kami kepada Allah. Ini juga tidak boleh. Ini juga termasuk ke dalam doa. Tayyib. Kata beliau, afadaka faidataini. Al-ula al-farahu bi fadlillahi wa rahmatihi kama qala ta'ala, qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa afadaka aidan al-khawf al-'azima. Kata beliau, apabila engkau telah mengetahui kesyirikan dan berapa banyak orang-orang yang jatuh kepada kesyirikan dan dia tidak sadar, ini akan memberikan kepadamu dua faidah. Faidah yang pertama, kata beliau, engkau akan bergembira atas keutamaan dan rahmat Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 58, qul bi fadlillah, katakanlah dengan keutamaan dari Allah, rahmat dari Allah. Dan rahmat dari Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan hal itu kalian bergembiralah. Nah ini bergembira yang diperbolehkan, bahkan diperintahkan di sini kita bergembira. Bergembira dengan apa? Dengan tauhid yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ditunjuki oleh Allah kepada kita jalan yang lurus, agama yang sahih, agama yang benar. Na'am falyafrahu. Nah ini bergembira yang memang diperintahkan oleh Allah. Adapun bergembira seperti bergembiranya Qarun, dia bergembira dengan banyak hartanya tersebut, justru kata Allah apa? Allah mengisahkan nasihat orang-orang Bani Israel kepada Qarun. Para Qarun ini dia adalah termasuk umatnya Nabi Musa. Bahkan disebutkan dalam sebagian tafsir itu anak pamannya Nabi Musa, yang dia kerja dengan Firaun dan dia zalim kepada para Bani Israel, menggunakan jabatannya untuk kekayaannya. Ini Qarun diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat amat banyak, sampai yang sanggup memikul kunci-kuncinya itu 40 orang yang badannya besar-besar itu yang sanggup memikul itu kunci-kuncinya. Lalu bagaimana dengan isi dari harta? Makanya setiap orang menemukan benda emas, perak dalam tanah disebut saja harta karun sampai sekarang. Karena saking banyaknya harta karun dahulu yang memang ketelan bumi. Naam. Maka Qarun ini Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an, idz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin.
Janganlah engkau bergembira wahai Qarun, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bergembira. Maksudnya bergembira di sini dengan harta. Bergembira yang disertai dengan kesombongan, bergembira yang disertai dengan ujub. Nah, ini yang terlarang. Kalau kita bergembira dengan memuji Allah, nah ini bagus. Walaupun perkara dunia, alhamdulillah hari ini saya dapat sesuatu, alhamdulillah. Kita memuji Allah, tidak masalah. Tapi kalau kita berbahagia dengan harta benda kita dan kita sertai dengan kesombongan dan melupakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini bergembira yang terlarang. Ada orang hari ini lulus SMA, lulus STM, lulus aliyah. Ayo kita bergembira. Kemudian melakukan kemaksiatan. Seperti perayaan tahun baru, perayaan ini itu dan lain sebagainya, kita bergembira. Kemudian melakukan kemaksiatan di perayaan tersebut. Naam. Dengan membangga-banggakan apa yang telah mereka capai, apa yang telah mereka miliki. Dan melupakan Allah Subhanahu wa taala, berbangga-bangga. Ini tidak boleh. Bergembira seperti ini tidak boleh. Tapi kalau kita bergembira, bersyukur kepada Allah atas nikmatnya itu tidak masalah. Naam. Maka hati-hati dengan nikmat. Hati-hati dengan kegembiraan. Naam. Kata beliau, yang pertama adalah kita bergembira atas nikmat Allah. Yang kedua adalah al-khauf al-azim. Kita takut. Takut yang besar. Takut kita jatuh kepada kesyirikan. Fa innaka idza arafta anna al-insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'dharu bil jahli. Kata beliau, sesungguhnya engkau mengetahui bahwasanya bisa jadi ada manusia yang kufur karena ucapan yang dia keluarkan. Ucapan yang keluar dari lisannya. Dan dia mengucapkan kata-kata itu dan dia tidak tahu. Fala yu'dharu bil jahli, maka tidak ada uzur atas kejahilannya tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ringkasan dari al-udhru bil jahli adalah, ini mohon kita simak pembahasan ini, dan ini pembahasan terakhir terkait al-udhru bil jahli. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam syarah Kasyfus Syubhat ini beliau menjelaskan tentang bagaimana terkait pembahasan al-udhru bil jahli. Kapan orang yang jahil tersebut dia mendapatkan uzur. Jahil ini adalah orang yang tidak tahu kapan dia mendapatkan uzur. Naam. Kata beliau, kalau ada seseorang misalnya, ini ringkasnya ya. Tayyib. Kalau seseorang misalnya dia berada di suatu tempat yang tidak ada dakwah Islam di sana, dan dia kemudian hidup dalam kesyirikan, maka kita di sini katakan dia orang-orang yang seperti ini ketika Islam belum sampai kepadanya, maka mereka uzur. Terus kalau mereka mati dalam keadaan kafir, kita menghukumi mereka seperti hukum kafir. Jadi mereka, kalau kita bertemu dengan mereka meninggal, maka mereka tidaklah dikapankan, tidaklah disolatkan seperti kaum muslimin, karena mereka secara zahir kafir. Tapi hakikat mereka di akhirat dikembalikan kepada Allah. Dan pendapat yang kuat dalam hal ini, mereka nanti akan diuji oleh Allah di akhirat. Ujian mereka nanti di akhirat. Kalau mereka lulus, mereka masuk surga. Kalau tidak lulus, mereka di neraka. Orang yang memang belum sampai Islam kepada mereka. Seperti anak orang-orang kafir yang belum baligh, yang mereka belum mukallaf. Maka kalau ada anak orang-orang kafir yang belum baligh dan meninggal, maka mereka juga sama. Nanti akan diuji di akhirat. Kalau mereka lulus, alhamdulillah. Berbeda dengan anak-anak orang-orang Islam yang meninggal ketika mereka masih kecil dan belum baligh. Keadaan mereka nanti di dalam surga. Anak orang-orang yang beriman, yang mati dan mereka belum baligh. Tayyib. Maka ini orang yang seperti ini mendapatkan uzur.
Tayyib. Tapi kalau ada seseorang yang memang dia hidup di kalangan umat Islam, tayyib, di kalangan umat Islam, dan tidak mau belajar, tidak mau perhatian terhadap agama, tayyib, dan dia tahu ini hukumnya terlarang, dan ini dia tahu ini hukumnya tidak boleh. Dia tahu ini hukumnya tidak boleh. Tapi dia tidak perhatian, syirik tidak boleh, jatuh kepada kesyirikan, maka seperti ini tidak ada uzurnya. Kecuali kalau misalnya ada hal-hal yang nanti melarang dia untuk dihukumi kafir. Ada hal-hal itu nanti pembahasan khusus. Kalau dia misalnya terpaksa mengucapkan kata-kata kufur, dipaksa, kalau enggak nanti dia akan dibunuh, maka ini dia uzur. Atau ketika dia mengucapkan kata-kata kufur, dia hilang akal. Seperti ada seseorang yang kehilangan untanya di padang pasir, dan di unta tersebut terdapat makanannya. Kehilangan sampai dia putus asa. Kemudian dia bersandar dan tertidur. Ketika dia bangun, unta beserta makanannya masih lengkap di depan matanya. Saking gembiranya dia, kemudian dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, katanya, dia bersyukur sekali kepada Allah. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a, kata Rasul, di syiddatil farah. Orang ini salah sebut saking gembiranya. Nah, ini yang ucapan kufur, tapi dia tidak sengaja mengucapkan kata-kata itu, hilang akalnya. Nah, ini orang seperti ini masih ada uzurnya. Atau juga kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada orang yang memang dia terlahir di suatu tempat yang dia pahami bahwasanya kebenaran itu ya seperti itu. Dia sudah sungguh-sungguh belajar, dia sudah sungguh-sungguh mencari kebenaran, tapi dapatnya memang hanya itu. Belum masuk dakwah tauhid ke tempatnya tersebut. Dia kira Islam itu ya seperti ini. Ada orang tinggal di pelosok mana misalnya, yang datang ke tempatnya tersebut adalah Islam yang bercorak kesyirikan misalnya. Dan dia hanya mampu belajar yang seperti itu saja. Dan dia kira ini adalah benar, ini yang benar ini. Ini yang benar ini. Tayyib. Nah, ini namanya takwilnya seperti itu. Dia menganggap ini benar karena memang ilmunya hanya baru sampai ke situ. Maka orang yang seperti ini juga dia mendapatkan uzur. Karena memang belum sampai dakwah kepadanya. Nah, tapi kalau dakwah tauhid sudah sampai, sudah ada yang mengatakan berdoa kepada selain Allah itu hukumnya syirik, artinya terlarang, tidak boleh, dan dia jatuh kepada kesyirikan tersebut, maka tidak ada uzur baginya. Ini berarti dia lalai. Orang seperti ini tidak ada uzur baginya. Sama seperti orang yang mengatakan misalnya bahwasanya saya terjatuh kepada menggauli istrinya di siang Ramadan. Saya tahu itu terlarang, tapi saya tidak tahu hukumannya ternyata berat. Hukumannya adalah membebaskan budak sebagaimana dalam surat Al-Mujadalah, atau berpuasa 60 hari 2 bulan berturut-turut, atau memberikan makan fakir miskin, makan 60 fakir miskin. Saya nggak tahu itu, tapi saya tahu itu terlarang. Maka orang yang seperti ini tidak ada uzur baginya. Anda harus membayar kafarat. Sama ada orang yang berzina. Saya tahu zina itu haram, tahu. Tapi saya tidak tahu orang yang berzina yang sudah menikah itu harus dirajam. Saya nggak tahu itu. Tapi saya tahu itu terlarang. Tayyib. Maka ini juga tidak ada uzur baginya. Tetap ditegakkan hukum rajam terhadap orang tersebut. Karena dia tahu itu terlarang dan tidak harus sampai rinci. Nah, itu salah dia sendiri. Tapi kalau dia menganggap misalnya, oh dalam Islam itu zina itu boleh,
Memang itulah batas keilmuannya. Orang yang seperti ini mendapatkan uzur. Karena dia tidak tahu, belum sampai ilmu kepadanya bahwasanya itu terlarang. Naam. Jadi al-udhru bil jahli itu memang ada di dalam syariat Islam. Tayyib. Di antaranya dalilnya adalah hadis tadi, dan di antaranya adalah firman Allah Ta'ala. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidaklah mengazab seseorang, tidaklah mengazab suatu kaum sampai kami mengutus kepada mereka rasul yang mendakwahi mereka. Maka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidaklah menzalimi sesiapapun. Karena kalau saja seandainya mengazab seseorang yang belum tahu, nah ini zalim. Tapi kalau orang yang diazab itu sudah sampai ilmu kepadanya dan dia diazab, maka ini tidak zalim. Dan Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha juga. Allah tidak membebani kita di luar dari batas kemampuan kita. Saya hanya mampunya seperti ini. Saya telah belajar Islam dan dapatnya seperti ini. Tayyib. Dan beda dengan orang tadi yang tidak memperhatikan belajar, tidak memperhatikan syirik. Nah, ini lain cerita. Naam. Tayyib. Maka dari itu, para sahabat dulu mereka tidak mengkafirkan Khawarij. Para sahabat dulu mereka tidak mengkafirkan Khawarij. Walaupun kelompok Khawarij mengkafirkan para sahabat. Mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah. Tapi para sahabat tidaklah mengkafirkan mereka. Karena Ali radhiyallahu anhu tidaklah memerangi Khawarij kecuali Khawarij tersebut yang kemudian membunuh salah satu dari sahabat. Anak sahabat atau saya agak lupa itu. Anaknya sahabat atau sahabat itu yang dibunuh oleh mereka. Namanya siapa itu? Tayyib. Kemudian hartanya dirampok, baru kemudian Ali menghimpun pasukan, kemudian baru memerangi mereka. Dan Ali ketika memerangi mereka pun tidak seperti memerangi orang-orang kafir, di mana tawanan mereka itu tidak menjadi budak. Karena kalau perang dengan orang kafir, tawanan mereka itu menjadi budak. Tapi Khawarij ini tidak menjadi budak, karena berarti memang mereka hukumnya tidak dianggap kafir oleh Ali. Tapi mereka diperangi oleh Ali itu karena mereka berbuat kerusakan, membunuh kaum muslimin dan merampas harta kaum muslimin. Dan juga harta dari peperangan tersebut itu tidak menjadi ghanimah. Ini berarti Ali tidak menganggap mereka kafir. Nah, kenapa kata para ulama? Ya karena mereka terkena syubhat itu tadi. Terkena syubhat. Orang-orang Khawarij ini terkena syubhat. Takwil. Mereka menganggap ini yang benar, ini yang benar. Ini yang benar. Tayyib. Nah, ini syubhat. Itu mereka tidak dikafirkan oleh para ulama. Tayyib. Tapi kalau saja seandainya sudah ditegakkan hujah kepada mereka, tayyib, sudah ditegakkan hujah kepada mereka, dan itu hujah yang menegakkannya adalah para ulama. Tayyib. Lalu kemudian mereka membantah, nah itu baru nanti lain cerita. Tayyib. Tapi Khawarij ini kebid'ahan mereka itu tidak pada perkara tauhid uluhiyah. Kebid'ahan Khawarij itu dari sisi mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Tayyib. Nah, ini kebid'ahan mereka. Dan mereka suudzon, berprasangka buruk kepada para sahabat, menganggap para sahabat sudah keluar dari syariat Islam, padahal justru mereka yang keluar dari syariat Islam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dalam bab takfir, kafir mengkafirkan ini bukan urusan kita. Kafir mengkafirkan ini adalah urusan Allah dan Rasulnya. Yang dikatakan kafir di dalam Al-Quran dan Sunnah itu yang kita kafirkan. Yang tidak dikatakan kafir tidak kita kafirkan.
Dan kemudian kita memahami bab kafir, bab bid'ah ini harus dengan pemahaman para sahabat. Tidak boleh kita memahami ayat atau hadis sesuai dengan pemahaman kita. Jadinya nanti seperti kelompok Khawarij yang mengkafir-kafirkan. Naam. Ulama yang menjelaskan. Ulama yang kemudian menegakkan hujjah, bukan kita. Ulama yang menghukumi si fulan itu kafir atau tidak, bukan kita. Pada perkara-perkara yang memang syubhat. Kecuali pada perkara-perkara yang memang sudah terang-terangan mengatakan saya ini kafir, saya musyrik. Nah, itu lain cerita. Ini tidak perlu kita fatwa para ulama. Atau ada orang yang melakukan sesuatu yang itu tidak ada makna kecuali kekafiran. Ada orang misalnya mencela Allah dan Rasulnya, itu langsung kafir. Ada orang yang melempar dan menginjak-injak Al-Quran, itu langsung kafir. Itu tidak perlu fatwa para ulama. Tapi yang perkara-perkara ilmiah, ini harus ulama yang menjelaskannya. Ulama yang menghukumi orang tersebut kafir atau tidak. Naam. Barakallahu fiikum. Maka ini yang dimaksud dengan bab al-udhru bil jahli. Jahil itu memang ada uzurnya, tapi jahil yang seperti apa yang ada uzurnya? Tayyib, barakallahu fiikum. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga dalam risalah beliau yang disebutkan dalam Ad-Durarus Saniyah, beliau menyebutkan bahwasanya kami tidaklah mengkafirkan sesuatu yang memang para ulama sepakat itu hukumnya kafir. Naam, dan yang disepakati oleh para ulama hukumnya kafir itu hanya meninggalkan 2 kalimat syahadat saja. Adapun meninggalkan sholat, para ulama beda pendapat. Meninggalkan zakat, para ulama beda pendapat. Nah, ini tidak dikafirkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Adapun orang yang berbuat syirik kepada Allah baru dihukumi dengan kafir, karena memang dia musyrik. Terus juga kata beliau, kami tidaklah mengkafirkan orang-orang yang menyembah kuburan Abdul Qadir Al-Jailani, dan tidaklah mengkafirkan orang-orang yang menyembah kuburan Ahmad Badawi, kata beliau. Li jahlihim wa adami man yunabbihuhum, kami tidak mengkafirkan mereka karena kebodohan mereka nggak paham. Bertahun-tahun hidupnya hanya itu yang mereka pahami, nggak ada yang mendakwahkan kepada mereka tauhid. Wa adami man yunabbihuhum, dan tidak ada yang mengingatkan mereka, awam mereka. Tayyib. Maka kata Syekh Muhammad, maka kami tidak mengkafirkan mereka karena ilmu belum sampai kepada mereka. Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidaklah mengazab suatu kaum sampai kami mengutus kepada mereka rasul. Naam. Maka tayyib, dalam bab ini kita pertengahan. Tayyib, pertengahan, tidak seperti kelompok Khawarij yang mudah mengkafir-kafirkan, dan juga tidak seperti kelompok Murji'ah yang mengenteng-entengkan kesyirikan. Enggak apa-apa, asal jangan diyakini, tidak. Naam, maka kita Ahlussunnah wal Jamaah wasatiyah, pertengahan di dalam bab ini. Nah, wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau saya gas terus nanti Pak. Naam. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya, Bu ya. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan silakan. Tayyib, kita tutup dulu ya. Setelah itu pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kalau ada pertanyaan, bapak-bapak, ibu-ibu juga boleh. Siap nih sampai jam 9.